Hai guys, salam sukses terus buat teman-teman semua ya. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan bisnis ya. Hari ini kita akan bahas soal bisnis dan topiknya adalah bagaimana Anda bisa stok opnam tanpa Anda harus tutup toko ya setelah yang satu ini. Oke guys, mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya ya tentang bisnisnya mereka, terutama tentang pengelolaan inventory management. Ya, hari ini saya akan bahas khusus untuk Anda bagaimana kita bisa melakukan stok opnam tanpa tutup toko ya, karena banyak sekali pengusaha itu yang mungkin tidak pernah melakukan stok opnam di perusahaannya ya. Kenapa alasannya? Karena mereka tidak mau tutup toko ya. Kalau tutup toko tidak punya omset, mereka tidak dapat pendapatan, akhirnya sama sekali tidak pernah di stok opnam ya. Usaha jalannya sudah bertahun-tahun tapi stok opnamnya nggak pernah. Nah, ini satu problem yang sering terjadi di pengusaha-pengusaha terutama UMKM guys ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda tidak pernah melakukan stok opnam guys, itu yang terjadi adalah Anda sedang memberikan celah ya, atau memberikan kesempatan, mohon maaf, kepada tim Anda, kepada orang di dalam perusahaan Anda untuk melakukan kecurangan. Loh, kok bisa Pak? Nah, saya jelaskan. Kalau misalnya gini, Anda sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah melakukan stok opnam. Pertanyaan saya, apakah stok di dalam gudang dengan stok tercatat, ya stok tercatat maksudnya stok di dalam pembukuan gitu ya, itu nilainya sama ya? Kalau tidak sama, berarti kan bisa jadi yang di gudang itu lebih sedikit daripada yang Anda catat ya. Ketika lebih sedikit, apa yang terjadi? Biasanya digimanain ya? Ya kalau tidak ada yang bawa pulang ya, kalau tidak ada yang bawa dijual sendiri ya, dan macam-macam guys. Dan itu Anda sedang menimbulkan atau memberi celah tuh tim Anda melakukan kecurangan kepada Anda ya. Jadi ini satu hal yang harus Anda perhatikan. Jangan hanya berpikiran, Pak saya mau omsetnya besar ya, omsetnya saja diperhatikan, omsetnya aja digenjot naik. Tapi pertanyaan saya, ketika omsetnya naik tapi kalau seandainya stoknya lossnya banyak atau berkurangnya banyak, itu juga masalah besar ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, harus melakukan stok opnam itu karena penting untuk usaha Anda bisa berkembang ya. Dan stok opnam yang baik Anda bisa lakukan secara apa? Biasanya ya yang standar lakukan secara bulanan guys, itu minimal ya. Kalau sudah agak rapi mungkin Anda boleh lebih lebih panjang dikit ya. Tapi ini ngomong stok opnam yang full, yang dimana yang melakukan bagian accounting dan bagian gudang juga saling bekerja sama ya. Tapi kalau yang mungkin bisa Anda lakukan setiap hari ya, stok opnamnya tiap hari daily stock, itu akan lebih bagus guys. Jadi langsung tahu benar atau enggak ya. Simple thing, Anda stok yang di gudang kecil, gudang besarnya mungkin 1 bulan sekali atau gimana, itu atur sendiri ya. Nah sekarang bagaimana Pak caranya supaya saya bisa atau Anda bisa stok opnam tanpa tutup gudang? Oke, ini saya kasih tips dan triknya buat teman-teman, dan ini sudah kita praktekkan di ratusan klien kami yang sudah kami coaching ya, dan berhasil ya. Nah bagaimana caranya? Yang pertama guys, jadi kalau misalnya Anda mau stok opnam, yang harus pasti Anda lakukan adalah Anda harus menata barangnya dulu ya. Jangan sampai Anda stok opnam tapi barangnya berantakan ya, barangnya ya nggak beraturan, nah tumpuk-tumpuk, terus mau ngitungnya susah gitu ya. Terus mungkin mohon maaf, ada barang yang sama di sebelah situ, yang satunya di sebelah sini, jadi barangnya sama nih tapi barangnya berpencar-pencar ya. Itu yang juga akhirnya membuat Anda susah untuk melakukan stok opnam ya. So Anda harus tata dulu barangnya ya, dibuat dulu secara bagus, per tempat, lokasinya seperti apa, diberikan palet. Kalau Anda tahu ya, palet itu kayak alas kayu gitu ya. Anda kasih palet ya, lalu Anda mungkin apa lagi, kasih rak ya. Kalau raknya kurang tinggi, buat lagi rak yang lebih tinggi ya, supaya bisa ditata dengan baik. Kalau misalnya Anda gudangnya kurang luas, ya mau nggak mau Anda mungkin harus beli gudang baru atau Anda sewa gudang baru ya untuk menata tempat Anda. Tapi kalau nggak punya ya berarti coba dilihatkan posisi barangnya seperti apa ya. Taruh dulu barangnya yang benar, tata dulu yang baik ya, itu yang pertama. Kalau bisa diklasifikasikan dulu guys barangnya, itu maksud gini, barang yang Anda tata itu diklasifikasikan dulu. Jadi oke, barang A ini kategori apa,
barang B kategori apa, ya, sorry, lokasi A kategori apa, lokasi B kategori apa, ya. Anda kategorikan dulu, jadi jangan asal naruh. Oke, misalnya di contoh nih ya, misalnya Anda perusahaan toko bangunan deh, misalnya ya. Oke, bagian cat saya akan taruh di sebelah sini. Ini kategori cat. Bagian mungkin ini ya mungkin amplas, gitu ya, amplas atau kebutuhan yang lain terkait dengan ngecat. Taruh sini, kuas daerah sini misalnya gitu ya. Terus roll yang buat kuas sebelah sini misalnya seperti itu. Apalagi misalnya bagian semen di bagian sini. Nah, Anda lokasikan dulu supaya jelas tempatnya di mana. Itu yang pertama. Setelah itu, yang kedua, Anda harus kasih untuk setiap tempat itu nama, nomor barang yang jelas. Jadi jangan asal aja naruh barangnya cat, tidak dikasih nomor, tidak dikasih nama. Maksudnya apa? Diberikan penamaan barang di setiap tempatnya, ya. Habis penamaan barang di setiap tempatnya, Anda kasih barcode kalau bisa, ya. Di setiap tempat Anda kasih barcode. Jadi ketika Anda nanti misalnya menggunakan sistem barcode, itu enaknya apa? Anda nanti waktu stock up gampang, guys. Ya, jadi Anda kelihatannya, wah, Pak, investasi barcode kok mahal ya, Pak ya? Iya, mungkin sebagian mahal. Tapi Anda lihat dulu ya, Anda nilai kondisi perusahaan Anda seperti apa. Kalau memang cocok dikasih barcode, yuk dikasih barcode. Kalau tidak, kita menggunakan cara yang lain. Ya, mungkin dengan cara misalnya gini. Anda punya jualan barang, misalnya Anda jualan baut. Ya, misalnya ya, Anda jualan baut. Bautnya kan kecil-kecil. Oke, Pak, kalau ditempelin baut per piece, tidak bisa, Pak. Nanti kelamaan, gitu ya. Berarti caranya, jangan jualnya per piece. Anda jualnya per packing. Ya, misalnya packingnya ngomonglah satu packing 50 biji, misalnya. Anda jualnya per packing aja. Kalau misalnya mau dipecah baru dibuka, tapi itu ada konversinya, gitu, ada cara yang lain, gitu ya. Konversi dulu baru Anda boleh jual. Kalau enggak ya dari sini Anda sudah di barcode yang 50 ini yang dijual. Jadi Anda gampang, ya. Nah, ini yang satu hal yang perlu Anda perhatikan, tempelin nama sama nomor barang plus dikasih barcode. Supaya apa? Nanti ke depannya Anda stok up-nya gampang. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Yang kedua ya. Yang ketiga guys, Anda juga perlu menggunakan namanya bin card atau stock card ya. Kalau bin card itu ibaratnya Anda punya satu lokasi ya, ada beberapa barang ya, dan Anda punya histori daripada keluar masuknya barang ini di satu tempat itu. Ya, itu namanya bin card. Tapi kalau stock card itu terkait dengan hanya stok yang bersangkutan ya. Stok A ini stok cardnya ini, stok B stok cardnya ini, stok C stok cardnya ini. Ya, itu harus dipunyain ya. Banyak orang-orang berpikir, Pak, saya kalau sudah pakai program keuangan atau program warehouse ya, saya tidak perlu lagi pakai stok card. Guys, saya boleh sampaikan kepada Anda, itu cara yang salah. Ya, kenapa? Karena ketika Anda tidak punya stok card, maka tim warehouse Anda atau tim gudang Anda tidak bisa mengontrol barangnya secara cepat. Dia harus buka dulu laporan, baru cek lagi. Itu lama banget. Ya, jadi harus ada stock card, harus ada bin card. Ya, mungkin yang lebih ideal, lebih baik pakai bin card, guys. Jadi satu tempat lokasi tertentu ya. Jadi lokasinya nggak perlu besar-besar. Satu tempat gini ya. Ini ada bin card 1, bin card 2, bin card 3 dibagi, guys, ya. Jadi lokasi itu bukan semua dikasih satu bin card, bukan, tapi dikecilkan lagi. Ya, rak yang sebelah sini ini bin card 1, rak yang ini bin card 2, rak yang ini bin card 3 dan sebagainya. Ya. Jadi nulisnya adalah per bin card, istilahnya kayak histori dan rekapan daripada total persediaan yang ada di dalam satu sel. Satu tempat ini saja. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Lalu setelah Anda sudah punya stock card dan bin card, guys, saran saya Anda harus punya tools untuk membantu Anda mengatur gudang Anda ya, dalam artian mengatur dan mengontrol gudang Anda ya. Salah satunya misalnya tools untuk membantu mengatur. Anda mesti punya misalnya forklift ya, atau Anda punya hand lift. Supaya apa? Waktu naik turunnya gampang ya, Anda waktu naruhnya gampang ya. Yang berikutnya Anda juga harus pakai program, guys. Ya, kalau nggak pakai program, Anda pakai manual, nonsen, guys, bisa stoknya sama. Nggak mungkin bisa. Jadi harus Anda pakai namanya tools, program, mungkin program warehouse, program keuangan yang nyambung ke warehouse dan macam-macam. Ya, kalau Anda pengen tahu programnya Anda apa, Anda boleh DM ke kami ya. Nanti saya akan bantu jawab untuk pertanyaan Anda ya. Jadi pakai program itu untuk bisa tahu, oh ternyata saya pakai program A, pakai program B, pakai program C, ini cocok untuk perusahaan saya ya. Stoknya ada di tempat ya, sudah dikasihin barcode, sudah dikasihin bin card,
sudah ditata dengan baik, ditambahin lagi dengan namanya tools software keuangan atau software warehouse management untuk mengontrol secara sistem stoknya berapa. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya. Nah, setelah Anda sudah menata dengan baik, Anda bisa melakukan pertama sampling stok dulu, guys. Oke? Jadi kalau Pak, saya nggak mau tutup toko, Pak, caranya gimana? Ya, Anda harus nata gitu, jelas ya. Anda sampling stoknya per apa? Per bin card tadi, pen tempat tadi. Oke, saya mau stok untuk bin cardnya sebelah sana, saya cek. Oh, sama nih, ya. Otomatis dalam notis ya di notes ya bahwa program keuangan Anda atau program warehouse management Anda sudah bisa mengakomodir untuk lokasi bin tadi. Semoga nggak bingung ya guys, ini penjelasannya rada detail ya, tapi semoga nggak bingung. Kalau bingung komen, nanti saya akan jawab ya. Jadi kembali tadi ya, Anda coba dicek di bin card tadi sama program dicek sama enggak stok opnamnya langsung, dan pakai tools guys, jangan stok opnamnya Anda manual, harus pakai scan, cek, nah, gitu cepat ya. Kalau bisa dalam waktu sebentar aja sudah tahu totalnya berapa, cek, kan pakai namanya barcode scanner untuk stok opnam ya. Langsung di barcode, selesai, cocokin sama program sama ya, sudah sama. Ya, ketika Anda sudah menata seperti itu guys, ini kelihatannya ngomongnya gampang ya karena cuma di video ya, tapi memang lakukannya butuh effort ya. Tapi bukan tidak bisa, tak butuh waktu, pelan-pelan pasti bisa ya. Dan banyak perusahaan yang sudah kami tanganin bisa kami atur sampai ke arah seperti itu. Nah, tinggal Anda bagaimana Anda bisa mengaturnya supaya usaha Anda juga bisa di stok opnam tanpa butuh tutup toko ya. Saya tidak pernah nyarankan tutup toko guys ya, karena tutup toko ya itu juga mengurangi omset Anda. Tinggal Anda harus tata dulu, Anda harus atur dulu supaya Anda bisa melakukan stok opnam yang tepat di perusahaan Anda. Oke ya guys, semoga informasi hari ini kali ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa dipraktekkan juga di perusahaan kalian semua ya. Kalau masih bingung, gunakan kolom komen untuk menjawab ya pertanyaan, untuk bertanya pertanyaan apa yang Anda mungkin bingung ya. Kalau mungkin teman-teman pengen respon cepat, Anda boleh follow Instagram saya ya. Teman-teman boleh DM ya di Instagram saya, di @sejahtera_official ya. Dan maka biasanya saya akan lebih cepat untuk menjawabnya daripada saya lewat Instagram, daripada saya lewat YouTube ya. Tapi kalau di YouTube akan saya reply, saya akan terus akan reply, atau saya akan buatkan video untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini juga bisa menginspirasi teman-teman Anda yang lain ya. Ciao.